Nah, kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang riuh. Siap, siap. Dapat nasi besek. Nasi besek. Ya, dari warung 99. Itu andalan banget lah. Kalau kalian apa sih? Ada catering segala macam itu pesannya di situ. Warung 99. Ada? Di mana ya? Lupa. Itu enak kan, aku suka makan. Tahu. Terbukti. Ya, kita apa sih konsumsi dari situ terus. Langganan, bukan langganan ya. Iya langganan. Langganan juga. Oke, baik. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru nyimak nih, kita lagi ngobrol sama SCH Sukabumi Creative Hub. Kita lagi ngobrolin menggali potensi industri kreatif di Sukabumi. Nah, SCH ini sebagai wadah teman-teman industri kreatif Sukabumi yang mungkin bisa melanglang buanakan industri kali ini. Berat banget, amin. Berat ya, tapi Amin. Nah, soal harga yang tidak akan ada habis-habisnya. Nah, ada upaya nggak sih dari teman-teman SCH terus yang ngobrol sama teman-teman pelaku industri? Solusinya tuh kayak gimana untuk biar menyetarakan harga itu? Mungkin kalau misalnya kita ngomongin perihal harga, emang nggak akan ada bisa-bisanya. Nah, cuman sesederhana sebenarnya ini tuh harus dilakuin bukan sama satu orang atau sama satu lembaga, tapi harus bareng-bareng. Kenapa? Karena namanya kalau sebuah industri itu semuanya berketerkaitan gitu, nggak bisa cuma satu. Sesederhana ngedukasi sebenarnya, ngedukasi klien, ngedukasi teman-teman, ngedukasi siapapun itu perihal kalau ngomongin industri kreatif, apalagi ngomongin ngebuat sebuah karya yang dinilai itu bukan hasil karyanya doang, tapi value-nya dan proses kreatifnya yang sangat panjang. Nah, yang nggak diketahui oleh klien adalah proses kreatifnya atau enggak progres untuk pembuatan karyanya itu yang dianggap satu belah mata lah gitu, kayak apaan sih yang penting karyanya beres gitu kan gitu. Nah, untuk mencapai ke sana satu nggak bisa sebentar itu proses yang sangat panjang. Nah, untuk di SCA sendiri ngelakuinnya salah satunya adalah dengan cerita hari ini. Itu adalah satu program untuk sesederhana untuk awareness sebenarnya. Karena kalau misalnya ngomongin tahapan, itu pertama adalah mereka sadar dulu, aware dulu, tahu dulu. Nah, dari mereka sudah sadar, mereka sudah tahu. Nah, ini baru geser mereka untuk penasaran. Oh, gitu ya. Oh, proses itu kayak gitu. Nah, setelah dari mereka sadar, geser lagi tuh dari mereka untuk memahami dan mengerti. Nah, ketika udah memahami mengerti, mereka akan mengapresiasi. Nah, untuk mencapai proses untuk mereka mengapresiasi itu nggak mudah dan nggak sebentar. Dan ini harus dilakukan sebenarnya bareng-bareng. Gitu. Kalau misalnya ngomongin solusi dari SCN sendiri, sebenarnya banyak untuk di nanti tahun 2021. Kalau untuk di 2020 ini, karena kita hampir habisnya tuh untuk fokus tanganin COVID kemarin. Jadi ini baru keluar lagi yang lumayan fresh, itu cerita hari ini sebenarnya. Cerita hari ini. Oke. Itu jadi inilah melahirkan solusi dari satu permasalahan itu. Sebenarnya itu rumit banget sih. Dan ada yang mau keluar sebenarnya satu lagi selain cerita hari ini, itu ada Artist Association. Itu tuh AA, program AA, PAA, Artist Association, di mana kita ngehubungin seniman-seniman lokal. Ini masih kita berfokus sama seni lukis atau seni rupa, seni kriya, sama fashion. Baru kita berfokus di 3 ini, sama kuliner, sorry. 4 masih berfokus di 4 ini, dan dihubungin ke perusahaan-perusahaan atau ke pelaku usaha. Kayak misalnya kalau kita ngomong di hotel-hotel ini banyak lukisan-lukisan dong, atau enggak di coffee shop ada juga sebuah lukisan, atau enggak ada makanan semacamnya. Cuman itu kayaknya lukisannya bukan karya lokal deh, ya kan? Ya nggak sih? Yuk bareng-bareng pelaku bisnis juga, pelaku usaha, yuk bantuin karya lokal juga untuk supaya naik bersama-sama, yuk kita naik industri kreatif ini gitu sih. Jadi ditemuin terus goalsnya adalah pengennya sih ada MOU antara si seniman lokal ini sama CSR. Jadi nanti kalau misalkan kita ke hotel-hotel yang ada di Sukabumi atau di restoran, oh ini karyanya orang Sukabumi juga. Iya, betul. Nah, dari situ harapannya muncul awareness lagi dan proses untuk menghargai karya lokal sih. Emang awal-awal tuh apa sih, kita tuh mungkin untuk beberapa orang yang baru, waktu dulu kita teman-teman tuh baru terjun di industri kreatif ya.
misalkan masang harga segini, rate-nya segini, itu udah standar banget lah. Iya. Kita ada rinciannya gitu, rincian produksinya. Terus dikasih harga segini. Itu tuh bikin kesel ya, kesel banget. Iya, benar, pasti. Iya, kesel banget. Terus sampai kita juga nyari pokoknya mah sumpah serapah gitu lah. Sampai Ya. aduh, Asli. nggak bisa apresiasi karya orang nih gitu. Apa sih itu, apa sih? Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari kalau kita misalkan lihat cuma masalahnya itunya doang tanpa cari solusi, Iya. ya itu mah udah aja berkutat di situ aja. Jadi teman-teman SCI ini sebagai wadah, terus ya mungkin secara bisa jadi teman ngobrol juga Iya. dari teman-teman nih untuk jadi nanti melahirkan sebuah solusi. Iya, Makanya betul Kang. Amin. jadi Sukabumi nanti kayak Bandung, ke Jakarta, atau Kota-kota besar lah. kota-kota besar. Ya, amin. Amin. Amin, amin, amin. Soalnya tuh banyak teman-teman industri kreatif di Sukabumi emang kantornya di sini gitu, tempatnya di sini, dia tinggal di sini, tapi kliennya banyak yang di luar. Iya, gitu. itu Emang banyak, banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Jadi nggak kelihatan tuh misalkan ada orang tuh nemuin karya segini, wah bagus nih, dia baru lihat, ih bagus, buatan siapa ini? Oh, orang Sukabumi, baru Iya, tahu, itu baru banyak gitu. banget. Padahal di luar mah udah gede. Gitu. Iya. Udah Banyak yang- juga para pelaku yang dia asli Sukabumi karena dia merasa tidak ada pasarnya di Sukabumi, dia juga memilih untuk keluar jadinya. Iya, itu sayang banget tuh potensi Sayang, untuk potensinya jadinya untuk kota lain, bukan lain, untuk kotanya. bukan untuk kota sendiri. Iya. Sayang banget. Nah, ada pertanyaan tidak? Ada dong. Masa ada dari siapa? Baca Mabau. Nah, dari Oh ya, ntar mau netizen bertanya. Sini yang bertanya. Lupa saya. On bumpernya belum ada. Oh iya, nanti bikin ya. Mm-mm. jadi katanya dari Ginanjar. Oke. SCA ini cakupannya di kota atau kabupaten. Nah. Oke. Soalnya banyak juga orang kreatif di pelosok Sukabumi. Sejauh Iya. ini setahu saya masih minim perhatian dari sektor industri kreatif ini. Nah, itu gimana? Nah, gimana? Boleh siapa saja yang Enggak lah. Kalau dari segi regional ya Kang, regional pasti itu akan berfokus ke kota karena ini Program wali programnya kota. Pak Wali Kota. Wali kota. Dan setauku kalau misalkan teman-teman yang di kabupaten itu juga akan ada kok si Sukabumi Creative Hub-nya, entah namanya apa gitu ya di kabupaten. Itu nanti ada, tapi sejauh aku pemetaan potensi dan pendataan, banyak banget teman-teman yang memang berasal berdomisili dari kabupaten, tapi selama dia berkegiatan di kota itu juga tetap akan menjadi wadahnya di SCH gitu kan, selama dia berkegiatan Di kota. gitu. Jadi untuk sekarang sih lebih berfokus di kota karena memang ada regionalnya masing-masing kayak. Jadi Sukabumi Creative Hub itu ada yang namanya Cianjur Creative Hub, Subang Creative Hub gitu. Nah, jadi nanti per kotanya memang ada porsinya masing-masing kayak gitu. Kalau gitu tagih sama Bapak Bupati. Oke, skip. Ada Belum lagi ada. skip. Ganti ya. Jangan dulu. Karena itu pada sensitif. Iya. Siapapun. Siapapun ya Siapapun nanti. maksudnya. Ngeri ya. Amin. Aku juga orang kabupaten kan. Oh, Orang kabupaten. Sama, saya Iya juga kan? orang kabupaten. Berdua di sini. Dari kota KTP mah, Pak. KTP kota. Alhamdulillah orang kota. Kota. Alhamdulillah aman katanya. Jangan. Oke. Oke. Oke, skip. gitu. Ya, Lanjut, Yep. skip. Udah jadi kampanye Kang. Iya benar. Aduh, belum dibayar lagi. Sebut. Ada lagi nggak pertanyaan dari teman-teman netizen? Oh, ada nih dari Syadat. Syada. Aduh. Apakah kaum muda Sukabumi sudah kreatif semua? Apa solusinya jika belum? Jika belum. Nah, Mal. enggak. Nah, Kalau ngomongin perihal apakah anak muda udah kreatif semua, mungkin kita nggak usah ngomongin anak muda udah kreatif semua. Semua orang juga punya kreativitas masing-masing gitu. Karena kalau bisa kita ngomongin kreatif atau kreativitas, itu kan sebenarnya kemampuan untuk menciptakan suatu hal. Daya cipta itu kan sebenarnya kreativitas itu. Ketika kita misalnya let's say menciptakan suatu karya
itu udah dimasukin sebenarnya udah masuk ke dalam kategori dia udah kreatif gitu, kreativitas. Apalagi ranahnya udah bisa ngemasukin ke dalam ekonomi kreatif yang dimana udah added value, udah masukin value nilai lebih, nilai jual. Kayak misalnya kalau orang kayak cuman jualan tempe, cuman nggak usah deh, misalnya kita jualan susu gitu. Ternyata pasti susu ini dicampurin sama kopi jadi es kopi susu. Harganya mahal nggak? Lebih mahal. Nah, itu sebenarnya kan. Nah, itu kan ekonomi kreatif dimana nambahin suatu value ke suatu hal yang asalnya cuma sekian, terus ternyata di branding, terus jual lebih mahal gitu. Bukan berarti itu jual lebih mahal jadi naikin, bukan. Cuman kan ada value yang ditambahin gitu. Nah, itu kan sebenarnya proses kreatif. Gak cuma itu doang sebenarnya. Di luar sana juga banyak gitu, luas gitu ini cakupannya. Jadi kalau ngomongin anak-anak muda Sukabumi udah kreatif atau belum, menurutku pribadi nih ya, udah kreatif. Tapi apakah udah maksimal? Belum. Apakah ketahuan? Enggak, gitu sih. Belum ketahuan itu. Pengetahuan. Jadi potensinya masih belum ke analis lah, belum kebuka. Solusi. Kalau misalnya ngomongin solusi, oke, berarti kan jawabannya belum solusi ya. Oke. Solusinya apa? Sebenarnya solusinya satu nih kita mulai ya. Satu, berusaha untuk ngembangin diri. Itu karena kalau misalnya kita ngomongin anak muda, biasanya kita ngaca ke, karena aku juga masih anak muda gitu. Kita ngacanya biasanya kalau anak muda itu pengen instan, bener gak sih? Gak ngehargain sebuah proses gitu. Kalau misalnya ngomongin kreatif juga ada proses kreatifnya gitu. Nah, berusaha untuk ngembangin diri, berusaha untuk apa ya? Kalau ngomongin ngisi makan, coba ngisi makannya dari leher ke otak, ke leher ke atas gitu, bukan leher ke bawah doang. Ke leher ke bawah kan hedon ya, kayak beli baju, apa makan dan semacamnya, yang dimana konsumtif gitu. Coba untuk ngisi dari leher ke atas, terus aja dulu, selama masih umuran 20-an gitu misalnya. Nah, di sana biasanya selama proses untuk ngembangin diri, memperbaiki diri, biasanya ketemu sama orang-orang yang sama-sama ngembangin diri juga. Nah, ketika bertemu dengan orang-orang ini, biasanya makin berkembang, bisa menciptakan suatu karya, menciptakan suatu hal, bahkan bisa menjadi ngebuat sebuah bisnis gitu misalnya. Yang dimana berujungnya muterin industri kreatif lagi, ekonomi kreatif jalan lagi. Dimana dari diri sendiri sebenarnya. Belajar untuk ngembangin diri, belajar untuk memperbaiki diri. Jadi kalau misalnya kita ngomongin terus gimana dong perannya apa gitu SCH untuk anak-anak muda kreatif? Banyak kok kita nyediain program-program untuk kalian gitu, untuk kalian berkembang. Sederhana kayak misalnya butuh uang tapi kan misalnya kita nyediain dana kitri. Butuh diskusi beranda. Butuh publikasi karya misalnya ada aktual. Ada macamnya, ada banyak banget program-program yang kita sediain. Cuman mungkin kalau misalnya kita ngomong udah tersebar belum sih si program ini, mungkin juga nggak seluas itu karena kita juga masih sedikit kalau misalnya ngomongin followers. Kita juga masih 2000 sekian. Nah, jadi kayak belum terlalu banyak. Kalau kita cakupin kota Sukabumi kan juga banyak gitu. Belum mencakup semuanya, cuman kalau misalnya udah ada banget sebenarnya untuk program-program untuk kalian untuk bisa jauh lebih berkembang, untuk jauh lebih kreatif lagi sih. Nah, gitu. Sudah. Nah, ini Apa? dari Azizma di Instagram. Apa yang dilakukan SCH untuk meningkatkan pasar pelaku industri kreatif? Oke, ini cukup berat. Karena kalau ngomongin Pasar, harga. ekonomi gitu, pasti kan ada supply, ada demand. Berarti kan kalau misalnya pasar supply-nya atau demand-nya, demand-nya kan. Apa ya peran SCH untuk meningkatkan pasarnya kan mungkin kayak gitu. Kalau ngomongin perihal pasar, sebenarnya nggak usah ditingkatin. Bukan nggak usah ditingkatin dalam konotasi nggak usah ditingkatin sama sekali. Karena pasarnya ada di sana sebenarnya. Sudah ada. Pasarnya sudah ada banget. Cuman malah kita sebaliknya, kita mau memperbaiki dari sisi, bukan memperbaiki ya, untuk mengembangin dari sisi supply-nya. Kenapa? Karena bisa jadi ternyata pelaku kreatif ini nggak bisa untuk marketinginnya. Bisa jadi pelaku kreatif ini ketika udah jalan ternyata belum legal. Ternyata misalnya karya-karyanya belum dihak ciptain gitu misalnya, atau gak semacamnya. Yang itu menjadi concern-nya para si demand. Karena kalau misalnya ngomongin demand, kayaknya tahu sendiri sih, kayaknya Sukabumi itu kayaknya luas juga sih demand-nya. Kenapa tuh kalau gitu banyak perusahaan luar kota masuk ke Sukabumi? Karena pasarnya gede, ya kan? Karena pasarnya ada di sana, cuman nggak ngerti kita cara untuk masuk ke pasarnya. Nah, SCH ini juga pelan-pelan mau ke sana sebenarnya untuk karena dia kalau misalnya kembali ke awal, kita berusaha untuk meningkatkan kapasitas para pelaku kreatif, para pelaku kreator lokal. Nah, si pengembangan kapasitas ini sebenarnya ke arah sana sebenarnya untuk bisa mengerti, untuk bisa ngejualin karyanya lah, jualin diri gitu dengan segala program yang nanti bakal insya Allah ada.
kalau misalnya kita balikin ke pertanyaan gimana ningkatin pasar, balikin deh gimana ningkatin si pelaku kreatornya untuk bisa nyentuh si pasarnya gitu. Karena pasarnya selalu ada di sana. Kalau ada, tinggal ininya nih, tinggal supply-nya. Betul. Tinggal tingkatin. Saya ada nih, Sok. di YouTube nih, dari Mr. Banyak. Naga Maskai. Wah, pesan lagi. Kapan SCH bikin event besar ke Sukabumian dalam waktu dekat ini? Kapan ya? Hmm. Oh, jawab. Jawab ya. Enggak. Sebetulnya kalau event besar, kalau di tahun kemarin mungkin, jadi gini, di tahun kemarin itu kita udah merancang namanya Calendar of Event. Nah, COE. COE. Udah di launching di tahun kemarin, itu ada sekitar, aku lupa berapa spesifiknya, kayak 66 event lebih deh dalam 1 tahun. Itu per bulan ada aja event, apalagi di bulan April, Mei, Juni, itu tuh 1 bulan bisa sampai 10 event. Nggak cuman dari nggak cuma dari pemerintahan ya, tapi dari teman-teman komunitas, swasta. Itu kita coba buat rumusin dalam suatu kalender, namanya Calendar of Event. Salah satu event besarnya adalah harusnya ada di akhir tahun ini dan ada di bulan apa tuh yang jadi mau ada helaran, itu salah satu event. Tadi kan ke Sukabumian ya sebenarnya. Nah di ke Sukabumian itu yang launching itu harusnya di Sporapar, bidangnya di pariwisata, itu ada yang namanya folklore. Itu jadi kayak helarannya salah satu untuk merayakan ulang tahun kota. Itu gede Kang eventnya, dari nasional, eventnya nasional. Folklore gitu. Nah itu harusnya event besarnya terjadi di Mei. Pokoknya kan ulang tahun tuh April ya. Jadi di Mei, April gitu, itu harusnya event besarnya ada. Dan di akhir tahun ini harusnya ada pesta komunitas atau SCH Land tadi. Berhubung pandemi, akhirnya tadi itu kita buat namanya program mitigasi, salah satunya itu bersama. Jadi di situ tuh ada SCH Connect sama SCH Classroom. Nah si SCH Connect ini sebenarnya kalau misalkan dibilang event besar bisa jadi event besar ya. Karena kita ngelibatin 112 musisi seniman di kota. Jadi itu perharinya ada band yang musisi, seni pertunjukannya juga ada, kayak stand up, malam puisi yang gitu. Kita bikin virtual. Jadi event gedenya sih kayaknya untuk tahun ini bersama itu. SCH Connect sama Classroomnya kita ada hampir sebulan, tiap hari itu ada kelas. Hampir 48 kelas. 48 kelas ya. Dalam 2 bulan. Jadi si bersama ini dilakukan hampir 2 bulan berturut-turut tiap hari, hampir tiap hari gitu. Awal-awal Covid banget tuh. Awal Covid banget itu ya, bentuk mitigasi sih. Ya. Untuk event besarnya lagi, nextnya belum tahu. Ya. Regulasi. Karena Covidnya nggak bugu ya. Covidnya belum pulang-pulang. Segala panggilan. Amin. Amin. Beraktivitas lagi sih. Ya, kita doain aja Betul. karena bisa rame-ramean lagi ya. Oke, siap-siap. Kang, akhirnya kita sampai di ujung acara. Wah, tidak Kerasa terasa ya. Tidak terasa. Nah, Kang, sama Teteh mungkin boleh kasih statement untuk pelaku industri sama ya masyarakat Kota Sukabumi atau Kabupaten Sukabumi. Oke. Enggak? Apa ya? Untuk dari obrolan kita kan. Oke. Kalau misalkan tadi kita bahas soal industri kreatif potensinya besar banget dan banyak banget, apalagi di kota Sukabumi itu kota kecil, tapi dia itu kalau dibilang katanya kota kecil 1000 cerita, aku setuju banget Kang, karena potensinya orang-orangnya ramah, kafenya banyak, pelaku-pelaku di industri kreatifnya banyak banget, itu potensinya bisa banget digali. Tinggal gimana caranya awareness, tetap aku tuh balik lagi ke awareness masyarakatnya. Gimana caranya kita bareng-bareng, nggak cuma dari SCH-nya tapi dari teman-teman pelakunya juga. Ayo bareng-bareng edukasi masyarakat, kasih tahu ke masyarakat kalau karya-karya kita itu nggak kalah jauh dari karya-karya orang luar gitu sih. Jadi bangga gunakan produk lokal. Keren. Kalau dari aku pribadi mungkin kita bisa ngelihat bahwa kota Sukabumi ini simpelnya kayak kesana wow, kesini wow, ya nggak sih? Nah, sebenarnya ini nggak terjadi di setiap kota lain. Yang dimana berarti itu sebuah keunggulan kota kita kan, kota Sukabumi. Nah, coba gunakan kelebihan ini untuk hal yang lebih positif dan hal lebih baik gitu. Maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya itu kayak
karena kita saling kenal, karena kita saling wow lah gitu, coba untuk bersama-sama berkolaborasi gitu, gak saling menjatuhkan tapi saling membangun gitu. Kita bersama-sama ngebangun, bisa dari sisi ngedukasi kliennya gitu, ngedukasi dari sisi industrinya atau masyarakat, atau bahkan ngebangun dari dari sisi industri secara keseluruhan gitu misalnya. Selain itu, pesannya untuk teman-teman nih, untuk pelaku kreatif, coba untuk berjejaring nggak cuma dengan lokal tapi dengan luar juga. Kenapa? Karena bisa jadi salah satu alasan kenapa kita masih mungkin untuk warganya gitu belum terlalu menghargai si karya lokal, karena kitanya juga emang belum tahu di industri itu kayak gimana sih. Karena mungkin misalnya di industri desain gitu, kalau nggak industri foto video gitu misalnya, mungkin di luar sana mah udah sejauh apa gitu, tapi kita masih main di sini gitu, di sana udah mainnya segini gitu. Nah, hal itu sebenarnya yang dibutuhkan. Nah, dengan berjejaring, dengan berkoneksi dengan luar, itu bisa sangat membantu juga berkembangnya industri kreatif di Sukabumi sih. Mungkin itu. Oke, siap. Mau apa? Lapar. Lapar. Ya. Nah, teman-teman mungkin seperti itu saja perjumpaan kita kali ini dengan teman-teman dari SCH, Kang Akmal sama Teh Puri. Untuk lebih lengkapnya mungkin misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab oleh teman-teman SCH di sini, bisa kontak langsung di Instagramnya @Sukabumi Kreatif Hub. Mantap. Saya juga Follow lupa. guys, follow. Follow ya. Follow. Biar Ramai. tahu gitu kalau ada event-event baru, kalau nggak ada kegiatan-kegiatan baru. Kita ngobrol. Di sana. Nah, kita ngobrol. Anak hits pasti follow. Anda tidak hits, tidak follow ya? Udah dong. Kayak gitu sih. Tadi ya, tuh 1 detik yang lalu. Sampai jumpa dulu perjumpaan kita kali ini ngobrolin tentang potensi industri kreatif di Sukabumi. Untuk teman-teman yang mungkin ada yang tadi nonton dari tengah, dari segmen 2 atau pas segmen 3-nya, kalian bisa nonton lagi di TV kalian, TV apa ya? Channel 21, di channel 21, Kota Sukabumi bisa nonton. Mantap. Kabupaten sebagian. Ya, nanti akan seluruhnya. Amin. Kalau misalkan ya amin ya Allah. Nah, kalau misalkan apa sih di TV kalian belum ada nih, bisa nonton di YouTube kita atau di Instagram kita, Instagram, YouTube dan Facebook kita juga udah publish ya langsung ya. Oke, keren. Jadi kalian bisa menyimak tuh dari awal sampai akhir gitu, tanpa cut. Bener. Natural. Ya udahlah, kita mah apa adanya ya. Iya, begitu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa sih teman-teman kreatif yang lakukan sampai hari ini bisa menimbulkan, bisa bikin bisa ada hasilnya gitu. Amin. Bisa ada hasilnya, dan teman-teman SCH ini juga sangat membantu sekali untuk teman-teman kreatif Sukabumi. Gitu. Ya, cukup saja. Saya akan memerdekakan narasumber kali ini dengan menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.